Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi aman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah. Khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Nabda amalana biqaulina bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah sanwasil tarsana hadzal yaum min qiraah wal bayan jami' sahih Bukhari ta'lif min al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Batisbal Bukhari al-Jufi rahimahullah ta'ala fil majladah as-salisah fil juz al-khamisah tafsir surah Al-Imran. Setelah kita lanjutkan kajian kita pagi hari ini mengkaji Jami' Sahih Bukhari tafsiran dari surah Al-Imran. Sekarang giliran pada ayat yang ke 181. Di situ ada kata sanak tubuh. Fadhal man yaqra. Laqad demi Allah sungguh, lamnya lam qasam, punya fungsi sebagai penguat. Qad juga punya fungsi sebagai penguat. Allah berfirman pasti benar. Allah himpun di kitabnya lebih kuat lagi. Apalagi Allah menyatakan dengan sumpah luar biasa kuatnya. Apa fungsi sumpah ketika ditinjau dari sisi definisinya? Apa sim? Mana sumpah sim? Al-qasamu wa mawal qasam. Nah, Jamal yang bisa. Fadl. Tak gitu saya fizik mu'adzam bi ahadi adatil qasam, menguatkan sesuatu dengan disebutnya pihak yang diagungkan. Berarti punya program penting, butuh dikokohkan, didukung, supaya orang mendukung tanpa ragu, butuh
dekeng, butuh backing, butuh penguat yang ditazim, diagungkan. Dan bila penjaminnya itu Allah, pasti paling kuat. Itu fungsi sumpah. Ketika mengungkapkannya dengan salah satu alat penguat, apa itu pakai wawu, wawullahi, pakai ba, billahi, pakai ta, taullahi. Seluk-beluk qasam ada di kitab usul tafsir babul qasam. Orang yang sumpah harus 1 jujur, 2 penting, 3 disebutkan nama Allah, 4 pihak yang diajak bicara ragu biar mendukung. Kalau makhluk bersumpah harus menyebut nama Allah. Syirik bila menyebut nama selain Allah. Kalau Allah bersumpah boleh menyebut nama makhluk. Sehingga sesuatu yang Allah sebut pada sumpahnya itu penting perhatikan. Itu fungsi sumpah. Di sini Allah bersumpah, berarti perkara yang kita berikut ini penting. Apa itu? Sami Allah mendengar. Tentunya bukan sebatas mendengar saja, tapi mendengar bersama konsekuensinya. Apa konsekuensinya mendengar? Mencatat. Nanti akan memberikan balasan. Bila kebaikan ditafsir, disampaikan kabar gembira. Bila keburukan ditakhdir, diwaspadakan, tobatlah. Mendengarnya Allah bukan sebatas mek krungu, enggak, tapi ada konsekuensinya. Demi Allah, sungguh Allah mendengar qaulal ladzina, ucapan orang-orang yang qalu, mereka menuduh. Apa tuduhannya? Innallaha fakir. Allah itu fakir, dzul hajah, punya kebutuhan mendesak. Kemarin sudah kita definisikan makna fakir. Apa kemarin? Makna fakir, mana bahasa, mana istilah. Mawa lughatan Man yarif? Dzul hajah. Mana istilahan? Mawjud ayat fil Baqarah lil fuqara, fadhal man yaqra. Lil fuqara, untuk yang fakir. Yang di situ menjadi definisi fakir adalah orang yang punya potensi pikiran, keterampilan, tenaga, berbagai macam kreasi, seolah menjadi orang yang serba bisa, ngene iso, ngene iso, ngene iso, dan mau bekerja kuat semangat. Andaikan semua pekerjaan bergaji, sogepol. Nah, secara teori mungkin begitu orang menggambarkan. Tetapi semua potensi itu habis di jalan Allah, semisal perang yang nggak ada jaminan gaji dunia, atau tenaga sosial sana sini kabeh butuh, sehingga dia menyalurkan potensinya dan tidak ada imbalan gaji. Sementara dia sendiri punya kebutuhan untuk makannya, keluarganya, pakaiannya, kendaraannya. Penampilan dia itu menarik, tapi tidak pernah mengungkapkan tentang dirinya. Sementara dia punya kebutuhan mendesak, tapi tidak memaksa untuk meminta-minta. Itu fakir. Atau memang nggak punya daya, sementara butuh, jelas lebih fakir. Kalau miskin masih mending. Mending mana? Fakir sama miskin. Si mending miskin. Apa itu miskin? Punya potensi kerja, sudah bekerja, cuma hasil nggak cukup. Kalau miskin begitu, lek fakir luwih nemen. Nah, di sini ternyata Allah dituduh fakir. Kurang ajar nggak kira-kira ada orang berani menuduh Allah kuwi fakir? Kurang ajar nggak?
Siapa? Orang yang punya tuduhan Allah itu fakir. Yahudi, naudzubillah min dzalik. Yahudi. Berarti kalau gitu jahatnya Yahudi itu pol. Makanya ketika dunia sekarang ada tontonan, apa tontonannya? Perang. Dua kubu, apa dan apa? Iran sama Yahudi. Tuwakna ben kelenger kabeh. Iran itu ya Syiah, Yahudi mal'un. Gelut tuwakna. Yang dikhawatirkan atas nama gelut antara mereka, tetapi sebenarnya sasarannya kaum muslimin. Dikhawatirkan Iran ngebomi Yahudi, tetapi sebenarnya hanya kedok saja. Sebenarnya sasarannya itu orang Palestina yang muslim, hendak merebut. Kan bisa saja mereka tuh bikin boneka permainan. Maka hukumnya haram mendukung Iran. Kenapa? Jelas itu Syiah. Ya ini bekal mau libur gue sakit yang mas sekelane kok HP yang ditontonkan perang Iran Yahudi dengan bahasa Iran Israel gitu kan bahasanya. Terus aneh mendukung Pak Irannya junggoten yang malah didukung. Di Indonesia itu pendukung Iran itu pol. Pendukung Iran itu pol. Kenapa? Syiah luar biasa. Apa produk Syiah yang diamalkan umat di sekitar kita? Katakan, beri contoh. Oke. Apa? Nah, peringatan hari kelahiran. Mana? Siapa yang ngelakoni mauludan? Rata-rata masjid-masjid promosi, bahkan membuat kates palsu. Man adzama maulidi halat lahu syafati yaumil qiyamah. Siapa mengagungkan hari kelahiranku, halal buat dia syafaatku hari kiamat. Oh, hebat kan promosi ini. Palsu itu hadis. Man anfaqa dirman ta'dziman maulidi ka'annahu anfaqa misla ukhudin dahaban. Hadis palsu juga itu. Jenengan kok apal apa ngarang wih kono. Orangnya apal mek krungu ae. Apa maknanya? Siapa infak 1 dirham untuk dana memperingati hari kelahiranku, nilai infak dia walau hanya 1 dirham, 50.000. Berapa 1 dirham? Sekitar 50.000. Maka itu dinilai infak sak gede gunung Uhud emas. Oh, hebat kan promosi ini. Lah wong awam sapa sing gak tertarik model ngono kuwi? Itu produk Syiah. Sapa sing nglakoni nek kiwa tengen? Coba sing nglakoni nek kiwa tengen. Kita bisa lihat masjid-masjid rata-rata begitu. Apa contoh yang lain? Takbaruk bil kubur. Ngalap bekah yang kuburan. Atas nama tahlil akbar, qiraah al-Qur'an, khataman Quran. Sodakohan untuk leluhur. Itu produk Syiah kan. Siapa yang ngelakoni? Kanan kiri terlalu banyak. Kanan kiri terlalu banyak. Apalagi penakluk corona apa? Nah, siapa sing ngapel? Penakluk corona apa? Li khamsatun. Itu penakluk corona. Saya punya 5 nama. Utfi biha akan saya taklukkan dengan 5 kharul wabah yang merajalela. Siapa 5 nama? Al-Mustafa, Al-Murtadha, wa ibnahuma wa Fatimah. Mustafa itu Nabi, Murtadha itu Ali, 2 anaknya Hasan Husain dan Fatimah. Siapa yang mengagungkan 5 tokoh ini? Atas nama mengagungkan, tapi sebenarnya membuat racun di tengah-tengah pengakuannya. Masjid mana yang tidak mengungkapkan kata itu selepas adzan sebelum qomat? Li khamsatun. Lepas nek ngomah libur ngono kae, dengar enggak bahasa itu di sekelilingnya? Oh, malah kathah malah jawabannya. Itu produk Syiah itu. Iran itu Syiah. Bahaya, makanya kita wajib kenal.
Jadi sunnah itu betul-betul sedikit. Kita itu dikepung oleh orang yang dasar pemikirnya Syiah tapi ngaku Ahlus Sunnah. Ngaku Ahlus Sunnah. Nah, semoga saja masyarakat itu hanya sebatas awam. Tapi lek ngerti sengaja mengadosi pemikiran itu nanti sadisnya luar biasa. Sayangnya tuh awam-awam masyarakat katut. Sehingga mereka itu berpotensi masih bisa dipengaruhi, didakwahi. Adu hujah. Memang tugas kita menyampaikan hujah. Kalau mereka itu betul-betul ngerti, akhirnya mereka siap untuk mengikrarkannya, akan datang masanya sadisipol. Apa? Program mereka adalah uktulu ahla sunnah tadkhulu al jannah, bunuhlah ahlu sunnah, kamu akan masuk surga. Itu simbol mereka. Dan hulunya mereka kepada pemimpin pol sampai kotoran imam itu tidak najis. Nggak tahulah apa pabrik masker itu mungkin bahan bakunya dari WC truk-truk sing nyedoti ngono kan yang rono. Ya nggak ngerti. Karena pemikirannya apa? Kotoran imam itu tidak najis. Bahaya kan? Syiah. Yahudi musuh, Syiah musuh. Yahudi musuh lama, Syiah produk Yahudi. Masyarakat yang jadi boneka, banyak yang tidak ngerti, dikorbankan. Itu namanya ima'atan, elok-elok, rubuh-rubuh gedang. Gak punya ilmu, itu resikonya. Jadi tuduhan Yahudi itu sangat jelek sekali, menuduh Allah itu fakir, nggak ada penghargaan. Maka kalau Yahudi di Palestina itu menganggap Muslim itu tidak ada harganya, kelasnya tikus dan coro, membantai sedemikian rupa, nanti wong kafir roh sadisnya Yahudi itu nggak mentolo, ya pantas-pantas saja. Lah wong Allah saja sudah tidak dihargai kok, apalagi sebatas manusia. Jibril saja disalahkan. Kenapa? Wahyu kau turunkan kepada Muhammad, kuturun kepada Ali. Jibril saja disalahkan. Nabi kita juga disalahkan. Kenapa? Yang jadi khalifah ninggal mutuk Abu Bakar, wong kudune Ali. Oh, maka disalah nih. Semua sahabat itu kafir kecuali 5. Istri Nabi itu adalah pelacur. Tuduhan siapa itu? Syiah. Syiah. Penjelmaannya Iran. Wes, dan masuk bela Iran ya, bela-belaan. Promosinya itu begitu. Nah kita wajib tahu permasalahannya. Gambarannya seperti itu. Maka Haramain itu yang dijaga oleh Allah. Mana? Makkah, Madinah. Itu dikepung loh ya. Dikepung. Di Yaman, di selatan ada pemberontakan Hutsi. Sama kan itu kan pro juga dengan Iran. Memang itu podo-podo Syiah. Dikepung itu. Seolah bila kita memperhatikan peta seperti itu, kayaknya umat Islam itu betul-betul kayak tergenjat. Tapi tidak usah merasa tergenjat, merasa leluasa. Kenapa? Pilihannya 2. Apa? Pilihan 2. Apa Din? Pilihannya 2. Tidak masalah mau ngapain. Apa pilih fulana sing ayu pinter, apa pilih fulana sita sing pinter sauki, pilih tidin. Kita terserah wae lah. Ndang pilih disi Jamal kapok lah ya. Mesem Jamal ya. Karena kita mengantuk tak, kok mesem itu kita mengantuk. Apa itu? 2 pilihan podo-podo api, ikhtal husnayain, salah satu dari 2 kebahagiaan. Apa? Hidup jaya atau mati syahid. Maka wakafkan diri untuk Allah, sehingga mati model apapun tidak masalah, nggak jadi masalah. La ubali uktalu musliman fi dzatil ilah masra'i.
Ini ungkapan seorang sahabat sing ketangkap akhirnya dieksekusi. Sebelum dibunuh dia mendendangkan kata seperti itu. La ubali uktalu fi dzatil ilah masra'i aw kama qol. Saya tidak dibunuh, saya tidak peduli dibunuh model apa. Yang penting di jalan Allah tempat jatuhku. Sampai diceh-ceh. Jenenge sapa ya seorang sahabat kisahnya itu? Asim ya. Endi Asim? Bukan kamu. Jenenge padha, semoga kamu sebagai orang hebat. Loh, gak gelem ngamini kamu. Amin nono. Akhirnya jasad-jasadnya itu mau dihinakan, tapi Allah mengirimkan lebah atau banjir sehingga orang nggak bisa menjamah, entah akhirnya jasadnya kemana, Allah menjaganya. Itu begitu prinsip sahabat, menang jaya atau mati syahid. Makanya ketatnya kekafiran yang ada, profil kekafiran ya, bukan kita menunjuk ABC kafir, tapi profil kekafiran. Profil yang kita bahas apa? Profil bukan menuduh ABC ke masjid wong kafir, itu gak begitu. Tapi profil kekafiran. Profil yang kita bahas itu profil. Profil kekafiran itu mengepung. Gitulah kisahnya Yahudi yang amat sangat jahat menuduh Allah itu fakir. Kacau kan? Sangat kacau sekali menuduh Allah itu fakir. Itu kata mereka. Wa nahnu aghniya, sementara kita yang kaya. Apa alasan yang mereka pakai? Allah itu dituduh kafir. Dan kamu kan semangat nulis jawaban. Apa alasan mereka menuduh Allah itu fakir? Sikat jawab warsim nanti lah ya. Warsim bawa warsim. Karena mereka mengatakan Allah itu butuh pinjaman golek silian. Oh, jatuh miskin kalau begitu. In tuqridul qardhon hasana, bila kamu memberi pinjaman, oh nganti gretean golek silian berarti bangkrut. Gimana menjawab subhat? Memang ayatnya betul ada. Jika kalian memberikan pinjaman kepada dengan pinjaman yang baik, Allah memberikan imbalan begini-begini. Gimana jawabnya? Allah cari pinjaman, manusia golek pinjaman, ungkapan kata cari pinjaman sama, tetapi latar belakang tujuannya beda. Karena sifat Allah laisa kamitslihi syai'un, enggak ada yang semisal makhluk. Manusia cari pinjaman karena memang butuh dana. Tetapi Allah mencari pinjaman itu memberi kesempatan. Karena Allah telah memberlakukan takdir syar'i, pemberlakuan akan syariatnya. Supaya manusia bisa melaksanakan syariatnya, Allah sudah memberikan modal. Apa modal yang Allah berikan? Siapin langit, ya. Siapin bumi, ya. Siapin hujan, siapi udara, siapi diri-diri kita, siapi otak kita, disiapi kecerdasan kita. Allah memberi semuanya. Allah menyiapi semua. Bila sudah karyalah, itu akan pemberian dari Allah kabeh. Bila kamu mau membantu A, B, C, nanti ada peluang fisabilillah, kamu mau mendanai untuk perang, bantu fakir miskin. Apa yang saya berikan modal untuk kamu, cara karyanya seperti itu. Nanti kamu diberikan dunia bersama isinya, kamu pegang, itu ya cuma itu. Tapi bila kamu salurkan nanti dilipatkan 10 kali, dilipatkan 700 kali, dilipatkan tidak bisa itu. Ini kalau memberikan proyek. Mestinya berpikir manusia itu seperti itu. Tapi kenapa malah dibalik Allah itu fakir?
Berarti itu kebodohannya pol atau ngerti tetapi menggunakan bahasa pembodohan. Ini luar biasa jahatnya Yahudi. Makanya layak mereka itu diancam dengan neraka kekal selamanya, makhluk yang paling jelek sebagaimana ada di surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Karena menuduh Allah itu fakir, amat sangat keji mereka itu, jahat sekali Yahudi itu. Maka bila tahu produk itu produk Yahudi ya jangan dibeli, karena laba yang ada untuk membantai kaum muslimin. Punya produk yang mandiri atau produk saudara kita, nanti bila punya keuntungan kita membantu pendanaan perjuangan di Palestina misalnya, saudara-saudara kita yang sunnah. Wa nahnu aghniya, dan kita yang kaya. Kepada ucapan yang seperti itu, sanak tubuh akan kami tulis. Nah itu yang dari tafsir. Punya mana sanah fadu akan kami jaga. Tulisannya akan dijaga. Nanti akan ditunjukkan di dalam kitab yang dibagi, dikalungkan di leher mereka. Iqra kitabak wacana kitabmu. Kafal yawma binafsika alaika hasiba. Cukuplah hari ini kamu jadi saksi terhadap dirimu sendiri. Ya apa? Ya sewacana dan kitab mungkin perilakumu ditulis dijaga. Balasannya sebagaimana yang tertulis di situ. Sanak itu punya mana sanah madu ma qalu, apa yang mereka katakan, dan juga dosa-dosa mereka yang lain, wa qatlahum, dan mereka mengadakan pembunuhan al-anbiya, para nabi. Jahat sekali. Kalau nabinya saja diperlukan dibunuh, apalagi masyarakat kecil. Masyarakat kecil, perempuan, anak-anak pun juga gak kalah sadis, bahkan target utama. Kenapa? Supaya gak ada yang melahirkan generasi mewarisi Nabi. Anak-anak pun juga dibantai biar gak menjadi generasi pewaris Nabi. Ngeri pembantaian mereka. Itu semua dikerjakan bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Loh, Nabi dibunuh itu alasannya apa? Oh, itu makhluk terbaik, bahkan membimbing. Wa naqul, dan kelak akan kami katakan, zuku adzabal harik, rasakan siksa yang membakar. Berikutnya lafadz nuzulan itu di 198. Fadhil. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. 10 atau 11 ayat terakhir dari surah Al-Imran diawali inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Salah satu macam zikir bangun tidur. Nabi kita prakteknya, Nabi kita SAW bangun, duduk, mendongakkan kepala, memandang langit. Di antaranya hikmahnya bisa melihat bintang-bintang sambil kucek-kucek mata supaya pandangannya bisa menjadi lebar, saluran darahnya lancar sehingga pandangannya bisa peka, apa-apa sekilas itu kena disawang, sehingga tanda bukti kuasanya Allah bisa dilihat. Itu bintang-bintang luar biasa, itu tanda kekuasaan Allah. Lihatlah, maka dikatakan sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, betul-betul ada tanda kekuasaan Allah buat orang yang memiliki kecerdasan otak. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, dan seterusnya ayat. Di sini kaitan dengan itu apa
isinya. Lakinil ladzina taqau, akan tetapi orang-orang yang bertakwa menceritakan bagaimana karakter orang yang takwa, yang itu tidak sama dengan Yahudi yang enggak punya ketakwaan, kafir yang enggak punya ketakwaan, musyrik yang enggak punya ketakwaan. Lakin akan tetapi alladzina, orang-orang yang ittaqau, kerja keras menjaga diri jangan sampai terkena murka siksa Allah, maka belajar dengan manhaj yang benar. Jalan surga ia kerjakan penuh harap, jalan neraka ia tinggalkan dengan penuh waspada. Salah ya tobat istighfar, cari teman yang baik, zikir, memperbanyak berderma, ucapan, perbuatan, harta, tenaga, atau apa yang bisa kita perbantukan. Lahum, buat mereka, jannatun, ada taman-taman surga, tajri, mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anharu, sungai-sungai. Artinya minuman surga itu mengalir deras, artinya siaga, artinya tidak pernah kehabisan stok, artinya mendapatkannya mudah. Itu hikmah-hikmahnya. Salah satu sisi digambarkan sungai mengalir, sisi yang lain digambarkan waka santihako. Ini bila dikaji di dalam usul tafsir ada khilaf, tapi yang tidak membahayakan. Kisah sebagai pakar ilmu usul tafsir ini, mungkin saking apalnya nganti dingkluk. Saya tanya, wap, bajumu merah toh? Lah, bajumu merah. Tampak kamu. Apa makna gak santihako? Ada, sudah dibaca ikin sapal toh. Cepat jawab Marcel nanti. Mar, apa makna gak santihako? Seringnya hafalmu itu kuat, gampang kelingan dan ide-ide baru sehingga kadang lucu bareng. Gak patek ini tapi bisa bikin guyu. Pahalmu besar saudara, memasukkan keceriaan di hati saudaranya. Apa Mar? Kak santihako. Sope fit, kamu dari kota angin, semilir gak ngantuk-ngantuk, nganjuk kota angin ya. Diri kota tahu, rawayai mangan tahu, tapi cari tahu tulisan juga sama tahu. Jin apa din? Serapa polali jenenge manusa. Kalau usah disalah. Endi adit ora kita wong iki. Punya makna mamluah, punya makna sofiyah, punya makna mutatabi'ah. Gelasnya penuh, gelasnya jernih, gelasnya berjajar-jajar. Ngambil atau terbang sendiri langsung tertuang ke mulut. Begitu diambil kok kehabisan, nanti diselehne bekneh, selehne bekneh. Gak usah repot nuang, mengalir kan. Termasuk makna mengalir itu. Termasuk itu makna mengalir itu. Bukan mengalir itu pemahaman kita seperti sungai berantas pas banjir. Mengalirnya begitu. Walau a'lam. Tapi dari hikmah Kak Santihako itu bentuk mengalirnya seperti itu salah satunya. Gelasnya berjajar-jajar, isinya penuh, jernih, dan tidak akan pernah kehabisan stok. Tidak perlu, tidak usah repot ngambil, tapi sudah terbang langsung masuk ke mulut, sudah tertuang. Karena dahan-dahan pohon surga ketika orang itu memetik gak usah petakilan penean, kadang ceblok bareng.
kadang kerekuler kemana ya, dan sebagainya. Kadang kena ulone barang, oleh takut malah ceblok. Itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Nuzulan min indillah. Ini yang ada tafsirannya makna nuzulan, yang datang dari sisi Allah. Wa ma indallahi khairun lil abror, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang baik buat manusia yang berbakti, yang taat. Apa makna nuzulan? Punya makna sawaban, pahala ya Allah sediakan. Maka di dunia itu berkarya, balasan itu di sana. Bila kita mendapatkan nikmat di dunia, itu memang hak, karena ada suka ada duka, ujian syukur dan sabar, dan itu belum balasan. Orang kafir menjadikan balasan, maka celaka mereka. Wong itu hak, kenapa dijadikan balasan? Akhirnya mereka berburu. Muslim nggak seperti itu. Hikmah yang lain, dapat kenikmatan dunia itu sebagai penjajakan. Kalau dunia nggak seberapa sudah nikmat, seperti apa nanti nikmatnya surga? Nanti akan semakin semangat orang itu beramal, kecanduan, karena semakin nikmat semakin nikmat. Itu makna nuzulan, yaitu sawaban. Wa yajuzu, boleh bacaan yang lain dengan munzalun, yaitu munzalan min indillah. Makna itu sama, sesuatu yang disiapkan balasan dari sisi Allah. Ka kaulika, seperti ucapanmu, anzaltuhu, saya menurunkannya, menyilahkannya, menyinggahkannya, mangga nih. Berikutnya waqala Mujahid, wal khail al musawwamah, itu di ayat 14 yang sudah terbaca. Zuyyina linnasi hubbus syahwat, aneka ragam benda-benda dunia yang memiliki daya tarik dari harta yang bertumpuk-tumpuk. Di antaranya ada al khail al musawwamah wal an'am wal ars. Yang lengkapnya zuyyina linnasi hubbus syahwat, dihiaskan kepada manusia suka kepada yang menarik selera. Satu, minanisa, lawan jenis, laki suka perempuan dan sebagainya. Wal banin, dan juga anak-anak, anak turun, anak buah, sehingga punya jabatan tinggi, atau anak dari buah cintanya. Demikian juga wal qanatil muqantarah, harta yang bertumpuk-tumpuk, entah itu minadzab wal fiddah, emas perak, wal khail al musawamah, kuda yang musawamah. Demikian juga wal an wal ars, ternak dan tanam tanaman. Itulah kesenangan di dunia yang ada di sisi Allah lebih baik. Itu sudah kita kaji kemarin. Di sini apa makna al khail al musawamah, yaitu al mutahhamah, yang gemuk, al khisan lagi bagus. Berarti kewannya lemu-lemu, bagus-bagus. Berikutnya waqala Ibnu Jubair wa hasuron, itu ayat yang ke-39. Hasuron 39. Fadhil man yaqra. Fanadathu, maka memanggil kepadanya al malaikatu malaikat. Wa huwa, sementara dia yang dipanggil,
Qaimun sedang berdiri, yusolli melaksanakan sholat, fil mihrab di tempatnya, tempat khusus yang dipakai untuk dia. Namanya seorang imam, mihrab biasa diberi nama imaman. Apa imaman? Apa ton? Imaman ton? Tempat khusus imam mengimami. Di situ kata mihrab juga sering diterjemahkan dengan mimbar. Ketika berdiri supaya tampak menyampaikan arahan kepada masyarakatnya. Itu ada mihrabnya. Mana mihrab sudah kita sampaikan. Ketika ada di situ, Allah memanggil. Malaikat memanggil, isinya annallah sesungguhnya Allah yubasyiruka menyampaikan kabar gembira kepada kamu bi Yahya dengan anak namanya Yahya. Karena Nabi Zakaria pamannya Maryam ketika melihat keajaiban yang ada pada Maryam yang diasuh mendapatkan rezeki Allah berseberangan musim, yang akhirnya sangat betul-betul tahu ini kalau tidak dari maha kuasanya Allah nggak mungkin. Semisal kurma matang di musim apa? Kurma matang di musim apa? Musim panas, Ramadan sering, Syawal sekitar. Musim dingin nggak mungkin kurma ada. Ternyata itu semisal itu di musim dingin tidak ada kurma petik dari pohon rutok. Bukan kurma dikeringkan disimpan yang sawayah-wayah enak, bukan. Ini yang dari petik dari pohon. Itu ternyata tersedia. Ditanya, Maryam, dari mana kau dapatkan ini? Jawabnya, dari Allah. Ya Allah, betul-betul maha kuasa. Akhirnya disitulah terdorong Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, engkau betul-betul maha kuasa. Walaupun saya sudah tua renta, istri pun juga sama, bahkan memiliki bawaan orang mengatakan mandul, nggak subur. Tapi bila engkau berkehendak, nggak ada halangan adanya anak. Lawang Adam saja dicipta tanpa bapak ibu. Ini adalah laki perempuan kan lebih berpotensi ditinjau pada sisi sebabnya jelas. Engkau mengatakan kun selesai. Maka untuk itu saya minta kepadamu anak. Ini memang betul-betul optimis orang doa itu. Nggak dibatasi oleh sebab. Walaupun ketika diberlakukan sebab dia bekerja keras. Diberlakukan sebab dia bekerja keras, tapi enggak dibatasi sebab. Beri saya anak. Akhirnya berdoa. Ya begitu. Makanya malaikat langsung menyampaikan berita, Zakaria, doamu terkabulkan. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu, kamu akan punya anak yang mewarisi kamu untuk melanjutkan dakwahmu ini. Bi Yahya, dia namanya Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallah, yang dia itu membenarkan dengan kalimat yang datang dari Allah. Siap melanjutkan untuk estafet dakwah. Wa sayyidan, dan seorang sayyid yang punya kemuliaan tinggi. Wa hasuran, dan seorang yang hasur. Wa nabiin, seorang nabi minas solihin, yang dia itu termasuk orang-orang yang soleh. Apa makna hasuran? Disebutkan di sini makna hasud adalah la ya'tin nisa, dia tidak bisa mendatangi perempuan. Walau a'lam, apa memang enggak punya syahwat untuk kepentingan itu, atau punya tapi terjaga sehingga punyanya tidak membahayakan? Apa maknanya begitu? Yang jelas tafsirnya adalah la ya'tin nisa, dia tidak mendatangi perempuan. Yang hikmahnya dia terjaga sehingga tidak ada potensi isu dia dijatuhkan di bidang itu.
Sehingga ketika orang itu menjatuhkan pasti akan gagal. Karena seringnya yang dibawa Nabi itu merupakan mukjizat. Karena di masa Maryam itu di masa seolah gadis masuk masa balik itu kalau tidak zina seolah tidak ada. Maka Maryam diuji dengan kondisi seperti itu, belum nikah punya anak. Apakah enggak dianggap sama saja? Dijawab tidak. Kenapa? Hamilnya Maryam itu mukjizat dari Allah. Karena proses hamil, membesar, melahirkan itu waktunya singkat, enggak 9 bulan. Itu betul-betul bisa membedakan. Makanya dakwah momen yang ada itu adalah membaca kondisi lalu digiring. Dakwah itu membaca kondisi lalu digiring. Kondisi masyarakat begitu ya bicara itu lalu digiring. Termasuk ketika khutbah sholat gerhana. Kemarin ada isu gerhana enggak? Nyabora sholat. Harapan saya bila ada berita jangan diceritakan. Kenapa? Itu hasil hisab. Hasil hisab untuk dunia terserah. Tapi hasil hisab untuk ketetapan agama tidak boleh. Agama itu sudah ada cara penetapan syariat. Makanya apabila ada hasil hisab seolah itu menjadi ketetapan agama, jangan diceritakan. Nanti akan jadi sholat gerhana disiapkan, tidak boleh. Nanti Ramadan jatuh tanggal sekian, hari raya tanggal sekian, tidak boleh. Kenapa? Hisab untuk ketetapan agama. Sementara ketetapan agama sudah ada sistemnya. Apa? Ru'yatul hilal. Lihat ada bukti, iya. Kok mendung? Genapkan saja. Kalau orang itu pakai hisab, nanti hadis tentang masalah di bila tutup mendung nggak akan ada gunanya hadis itu. Akan menuduh itu cara primitif. Dituduh Nabi itu sebagai orang yang umi, katanya orang yang bodoh. Padahal uminya Nabi bukan untuk dibodohkan seperti itu. Makanya bila ada berita hisab sebagai ketetapan agama, berita hisab ketetapan agama jangan diceritakan. Jangan memperparah kondisi. Hasil hisab untuk kalender terserah, itu kemaslahatan dunia, boleh kan? Hasil hisab ilkan kalender terserah. Kenapa? Itu maslahat dunia. Tapi hasil hisab untuk ketetapan agama tidak boleh. Maka jangan diberitakan. Nanti apabila ada memberitakan, nanti bisa dihentikan, tolong dihapus. Bagaimana itu gerhana? Jawabnya, bila kamu lihat fafza'u ila sholat, bergegaslah menuju ke sholat. Makanya bila ada berita, menang saja, nanti dicek, betul kah? Betul ada gerhana, baru nanti diberitahukan as-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah. Bab kalau itu sudah diberitahukan, sudah ngumpul, nggak ada panggilan. Padahal makna fafza'u itu adalah tahu dengan mendadak sehingga ada unsur terkejut. Fafza'u, berita mendadak itu ada unsur terkejut sehingga bisa menyentuh hati. Jangan-jangan di balik peristiwa ini ada peristiwa dahsyat namanya kiamat. Bila sudah diberitahukan nanti nggak ada kesan itu membuat mandul, hilang rasa. Orang itu bila sudah hilang rasa apa gunanya? Mangan gak enak rasanya, enak enggak? Maka berita itu jangan diberitahukan bila untuk ketetapan agama. Tapi bikin kalender terserah saja. Bikin kalender terserah saja. Nah itu ketika sholat gerhana, masyarakat itu memiliki persepsi. Nyapo lindu, buntutnya lobah. Nyapo gerhana, ini karena matinya seseorang atau karena wafatnya seorang tokoh. Itu kan momen di masyarakat, image kesan di masyarakat. Nyapo gerhana dipangan buto, rono-rono ya. Jadi nyapo gempa buntutnya lobah, nyapo gerhana dipangan buto, nyapo gerhana seorang tokoh mati, nyapo gerhana calon tokoh lahir, atau macam-macam tafsir otak-atik ngono iki di masyarakat ada.
Momen inilah yang dipakai Nabi ketika menyampaikan khutbah. Gerhana tidak terjadi karena lahirnya seorang calon tokoh atau matinya tokoh, atau bahasa kita bulannya dipangan buto. Apa buto? Makhluk raksasa nganti so ngemplok bulan gitu. Gedene sak pira kira-kira ngono. Itu kan khurafat kan. Itu dibantah. Makanya pesan yang disampaikan Nabi itu sesuai dengan kondisi apa yang berkembang sehingga nanti bisa mencapai kepada sasaran. Maka termasuk hamilnya Maryam ini untuk menghilangkan rumor di masyarakat. Yang kesimpulannya itu sebagai mukjizat. Maka hasurnya Nabi Yahya itu termasuk mukjizat. Termasuk mukjizat. Berikutnya waqala Ikrimah. Berkata Ikrimah, makna min faurihim ini di ayat yang ke 125 ya. Fadhil. Atau selawe. Bala iya, intas biru jika kalian sabar, watattaqu kalian tetap jaga diri dengan ketakwaanmu. Wa ya'tukum niscaya akan datang kepada kalian min faurihim dengan segera. Hadza yumtidukum rabbukum, inilah memberi bantuan kepada kalian oleh Rabbmu bi khamsati alafin dengan 5.000 minal malaikati dari malaikat yang musawimin bertanda, ada tanda khusus. Ini kasusnya perang apa ini? Allah turunin pasukan malaikat. Perang Badar. Perang apa? Perang Badar. Allah turunkan bantuan malaikat. Tapi syaratnya sabar, takwa. Dan pada perang Badar, sabar, takwa itu adalah dominan. Sabar, takwa itu dominan pada perang apa? Badar. Sehingga 300 orang sekitar Allah izinkan, Allah berikan kemampuan menaklukkan yang 1.000 siap dengan segalanya, 300 ala kadarnya. Kok iso menang? Ini karena Allah yang menolong. Selagi kamu sabar, dan waktu itu sahabat betul-betul sabar. Semalaman Nabi berdoa sampai sorban jatuh Abu Bakar memasangkan kembali. Sorban jatuh Abu Bakar memasangkan kembali. Orang istirahat, Nabi nggak tidur semalaman berdoa, luar biasa. Ternyata ketika terbukti kesabarannya, ketakwaannya, Allah datangkan kepada mereka dengan segera. Inilah bantuan kepada kalian. Bentuknya 5.000 malaikat bertahap, 1.000 sampai 5.000. Sehingga orang kafir Quraisy itu ya sangat kecil. Di medan real tampak mata, podo-podo manusane 1.000 menghadapi sekitar 300. Ternyata mereka disibukkan menghadapi pasukan malaikat yang jumlahnya berapa? 5.000. Dan itu disaksikan mata-mata kafir. Disaksikan mata-mata kafir. Sehingga di Quraisy sana ada perbincangan selepas perang. Abu Lahab ngomong atau marah-marah atau bahasa semisal, kenapa bisa kalah? Pancingan seperti itu disambut oleh budaknya Abbas yang disitu bersama istrinya Abbas namanya Ummu Fadl. Oh, pasukan Quraisy KO itu karena menghadapi pasukan malaikat
Nah, ucapan budak ini dikesankan pro dengan kaum muslimin. Sementara saya ngomong ngono ki budak di depan seorang pemimpin besar, marah besar. Akhirnya si budak milih Abbas pukul. Kemudian Mufadhil ngerti budaknya dipukul, marah, beraninya kamu memukul ketika majikannya ndak ada. Pukul balik. Ternyata menyebabkan kematian Abu Jahal. Abu Lahab ya, Abu Lahab. Enggak berapa lama langsung membusuk, enggak ada yang berani menjamah. Kata teori ilmu kedokteran itu penyakit menular, langsung membusuk. Sehingga dibikinkan galen di sampingnya kemudian ditimbun dari jauh. Ada yang mengisukan sampai sekarang kuburannya berbau terus. Allah alam, saya belum ngecek ke sana dan tidak usah ngecek. Ya apa? Atau tak ngambu bangkai kayak bangkai wong kafir ngono ya. Orang penggayan nirungi. Ada isu seperti itu. Benar tidaknya Allah alam, tapi itu untuk menunjukkan semakin hinanya dia. Semakin hinanya dia. Kapan itu diturunkan pasukan malaikat ini? Siapa tahu? Atau perang Badar sasi opo tahun berapa, tanggal berapa? Siapa tahu? Tahun piro, bulan opo, tanggal piro? Ayo, siapa yang tahu perang Badar? Tahun 2 Hijriah, wes bener. Terus bulan opo? Bulan Ramadan, bener. Tanggal piro? Tanggal 17. Bener juga, wacano ayate yang cerita itu. Yes. Pertanyaan terakhir. Cerita apa itu? Allah turunkan bantuan malaikat. Surah wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Teruslah sampai habis. Fadl. Ayo, sudah dipancing gerak terus nih. Semoga daya mutkin. Mutkin itu dipancing langsung terus nih sak wayah-wayah, gak usah persiapan, itu namanya mutkin. Fadl. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Al-Anfal 41. Wa'lamu ketahuilah annama ghanimtum, sesungguhnya ghanimah yang kamu dapatkan min syai', bentuknya sesuatu. Fa anna lillahi khumusuh, maka cara berbagi ghanimah sebelum dibagi kepada tentara, ambil dulu untuk Allah, yaitu dana yang dipegang Rasul seperlimanya. Wal Rasul, walidil kurba, untuk kerabatnya Rasul, wal yatama, untuk yatim, wal masakin, untuk miskin, wa bin sabil, untuk musafir. Taatilah cara berbagi ghanimah seperti itu. In kuntum amantum, jika kalian memang beriman bila kepada Allah, manuto, imanmu taat. Wa ma anzalna abdina, juga kamu iman kepada apa yang kami turunkan yaumal furqan, pada hari pembeda, yaumal taqal jam'an, di hari dua kelompok bertemu. Iman kepada apa yang kami turunkan. Allah turunkan apa? 17 Ramadan Allah turunkan apa? Mar? Quran, nuzul Quran. Masyarakat yang pancen peringatan nuzul Quran tanggal 17 Ramadan. Jadi tafsirnya itu tafsir masyarakat ya. Wah,
Gimana? Jareke ayat dengan ayat dengan sunnah, sama kok tafsirnya itu dari masyarakat piye? Ada maroji lain gitu loh. Ilmu baru ini loh ya. Gak olah ta maroji penafsirnya masyarakat. Gak ada. Maroji dari tafsir Quran dengan Quran, ayat dengan sunnah, pemahaman sahabat, ijma'nya sahabat, ijma'nya tabi'in ya kan. Itu maroji itu namanya. Masyarakat memperingati Pitos Ramadan, hari ini Pitos Ramadan ya, nuzul Quran ya, tanggalnya abang, peringatan itu ya, kacau ini. Benar pemikirannya. Ini sing melek paham ini, sing melek enggak ini, orang melek bahaya nanti. Yang dimaksud yang kami turunkan, Allah turunkan pertolongan. Bentuknya pasukan malaikat yang sampai 5.000. Itu begitu. Itu disaksikan. Iblis tahu datang malaikat ini. Lari tunggang langgang, bentuknya seorang tokoh yang dikenal lari ke laut. Sehingga orang kafir yang dibela teriak-teriak, kemana kalian? Katanya hendak membantu kami, kok lari? Itu pasukan malaikat. Untuk membantu Nabi menang di dalam perang Badar. Itulah Yaumul Furqan, hari pembeda. Yauma iltaqa, di hari ketemu al-jam, dua kelompok. Kelompok muslim dan kelompok kafir di medan Badar. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah kepada segala sesuatu itu Maha tahu, Maha kuasa. Adapun Quran kapan turunnya? Iqra al-Mudaththir itu di Lailatul Qadar, Ramadan pertama. Inna anzalna fi lailatil qadri, fi anzalna fi lailatin mubarakah. Itu di malam Qadar itu, bukan 17 Ramadan. Nek kadang dadi tanggalan ngono ki piye? Lembo wis sing gawe dhisik sapa? Itu enggak ada kejelasannya. Butuh untuk dikoreksi. Nah, itu tadi tentang makna dari apa tadi? Min faurihim, Allah turunkan pasukan dengan sangat cepat. Makna min faurihim, min ghadabihim, dari kemarahan mereka. Ya mabatin pada perang Badar. Nanti kondisi perang yang berkecamuk berat, tolong atas menghadapi itu, ini kondisi yang genting. Allah turunkan pasukan sehingga kaum muslimin diberi kemenangan. Sekaligus kita bawa berkaitan tentang nuzul Quran, tanggalnya yang ada dan koreksinya yang telah kita sampaikan. Masih mengkaji ayat-ayat, belum masuk kepada pembacaan dalil dari hadis. Untuk kelanjutannya insya Allah bisa dibaca menyusul. Wal musawwab walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.